Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu Cucu di sini. Halo, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini guys, aku mau berbagi pengalaman nih guys. Untuk para remaja, dengarkan ya cerita aku. Aku dapat wajangan dari ibu aku guys. Waktu aku kecil, aku sering dikasih wajangan sama orang tua aku guys. Kata orang tua aku guys, hidup itu kejam, hidup itu sangat sulit, tidak semudah yang kalian bayangkan. Nanti suatu saat kelak kalau kalian dewasa, itu baru kalian merasakan kejamnya hidup itu. Waktu kalian kecil, kalian tidak tahu gimana hidup itu aslinya pahit, namun kalian waktu kecil tidak tahu apa-apa. Nanti pas kalian remaja akan merasakannya. Ternyata benar guys, kata ibu aku, hidup itu kejam, jadi kalian harus bisa mandiri. Tidak boleh mengandalkan orang lain, karena suatu saat kelak kamu akan ditinggalkan kedua orang tua kamu, akan ditinggalkan saudara kamu kalau Allah sudah memanggilnya. Ternyata benar guys, pas orang tua aku sudah meninggal, ternyata benar hidup itu kejam. Karena kalau kita tidak bisa mandiri atau kita tidak bisa bangkit dengan diri kita sendiri, kita bisa mati kelaparan. Karena walaupun banyak saudara, walaupun banyak tetangga, kadang-kadang nih guys, dunia itu guys tidak bersahabat. Saudara kandung atau orang lain guys, kalau masalah dunia biasanya itu tidak sedara. Karena apa? Dunia itu masing-masing guys. Kalau punya mereka, ya punya mereka, bukan punya kita, bener nggak guys? Walaupun sedara. Jadi kita makanya harus pandai bisa mencari duit sendiri. Makanya kita harus bisa menabung atau bisa menyongsong masa depan. Kalau kita tidak bisa apa-apa guys, kalau kita bisanya mengandalkan orang lain, nanti bisa kelaparan dan kalian nanti akan kecewa. Makanya semangatlah kalian bekerja. Kalau kalian suatu saat sudah dewasa, kalian harus bisa mandiri, tidak boleh mengandalkan orang lain, karena nanti akan kecewa. Jadi walaupun kalian nanti sudah ditinggal sama orang tua kalian karena dipanggil sama yang di atas, tapi kalau kalian sudah mandiri, kalian akan tegar. Tapi kalau kalian tidak bisa mandiri, nanti kalian akan hidupnya sengsara. Itu guys, makanya namanya hidup kejam itu kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak boleh mengandalkan orang lain. Kalau mengandalkan orang lain, 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah cukup, tapi berkali-kali nanti kalian akan dibuang juga, tidak akan ditolong sama orang. Itu makanya kita harus bisa mandiri, bener gak guys? Kata ibu aku, kita tidak boleh mengeluh hidup ini, kita tidak boleh menangis hidup ini, karena hidup ini perlu disyukuri, kata ibu aku. Kita bisa punya tangan, kita bisa punya kaki, kita punya otak, itu harus untuk berpikir, bukan untuk menangis. Jadi kalau kita punya otak, pasti bisa usaha, bener nggak guys? Dan tidak boleh mengeluh, karena kita punya kaki, punya tangan, ya kan, punya badan, dikasih kesehatan, itu tidak boleh mengeluh. Kita harus rajin bekerja, makanya menabung itu nomor 1, kata ibu aku. Kita harus bekerja keras sebelum kita sakit,
gitu kata ibu aku. Kalau kalian males-malesan bekerja, nanti kalian akan rugi sendiri. Pas di saat kalian sakit, kalian tidak bisa apa-apa. Dan di saat kalian jaya, di saat kalian banyak duit, rajinlah menabung kata ibu aku. Karena menabung itu perlu untuk masa depan. Suatu saat kalian lagi jatuh atau suatu saat kalian lagi sakit, kita masih punya tabungan. Tapi kalau kita boros, tidak bisa menabung, kita akan rugi sendiri. Suatu saat pas kita jatuh, pas kita sakit, tidak ada apa-apa, kita akan menangis karena tidak punya uang. Sakit itu harus diobati. Kalau tidak ada uang, kalau tidak ada uang, kita bisa apa? Ya kan? Jadi uang itu perlu, makanya kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri tuh kata ibu aku guys. Jadi mulai sekarang kalian harus rajin bekerja sebelum kalian sakit. Rajinlah bersyukur sebelum kalian diambil nyawanya gitu guys. Oh iya guys, jadi di dunia ini kalian harus pintar ya guys. Jangan males-malesan untuk melakukan sesuatu, karena kalau kalian males nanti kalian akan menyesal. Berlomba-lomba di dunia ini mencari nafkah itu wajib. Berlomba-lomba di dunia itu mencari duit nggak apa-apa guys. Kenapa kita harus berlomba-lomba? Yang penting halal dan tidak merugikan orang lain. Kalau kita banyak duit, kita akan sukses dan tidak akan melupakan yang di atas. Contohnya kalau kita banyak duit, mau sholat tenang, bener nggak guys? Tapi kalau kita kekurangan duit, kebanyakan biasanya ya guys, sholatnya itu jadinya ngelantur bolong-bolong. Karena apa? Lagi mencari duit terus sholat, jadi kadang-kadang ketinggalan, bener nggak guys? Tapi kalau banyak duit biasanya hatinya tenang gitu guys. Makanya kita itu di dunia boleh berlomba-lomba mencari duit sebanyak mungkin, karena nanti suatu saat pas bulan puasa kita itu harus ada tabungan untuk sebulan full tidak mencari nafkah, biar puasanya lancar guys. Kalau puasa di bulan itu guys, ganjarannya itu banyak banget guys. Jadi katanya siapa yang puasanya bisa full, nanti dosanya itu dimaafkan. Makanya banyak berlomba-lomba di puasa itu di bulan Ramadan pada puasa. Jadi biar puasanya aman, makanya sebelum bulan puasa kalian harus cari duit yang banyak untuk bekal di bulan puasa agar puasanya aman, tidak terganggu. Kalau di rumah aja kan enak, tidak haus, tidak kepanasan, jadi puasanya nanti bisa lancar sampai sore, bener gak guys? Ya sih, banyak yang usaha di luar juga bisa puasa juga banyak, cuma lebih baik kalian cari duit sebanyak-banyaknya sebelum bulan puasa untuk menabung di pas bulan puasa. Gitu kata ibu aku guys. Kalau kata kalian gimana guys? Aku sih cuma mendengar nasihat orang tua aku guys. Gak mungkin orang tua itu ngasih wajangan yang jelek-jelek ya guys. Orang tua itu ngasih wajangan itu yang baik-baik. Kata ibu aku gini guys, janganlah kalian suka berantem sama tetangga. Makanya nanti suatu saat kalau kalian sudah berumah tangga, jangan sering main di luar, karena nanti bisa
jadi fitnah atau bisa nanti sering menggunjingkan teman-teman kalian kalau sering banyak di luar. Jadi guys, makanya aku jujur aja pas nikah aku sih jarang main di luar karena aku sudah dikasih wajangan sama ibu aku, dan ibu aku juga bener guys, pas aku tinggal bersama ibu aku itu nggak pernah main sama tetangga nimbrung, cuma sekedar menyapa sama tetangga aja, atau kalau ada keperluan aja, tidak setiap hari nimbrung di rumah tetangga gitu guys. Karena kata ibu aku, nantinya kalau sering ngobrol sama tetangga nanti bisa jadi bertengkar, karena kalau sering banyak nimbrung nanti bisa kebanyakannya. Udah segitu aja guys. Semoga pengalaman aku ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih aduk.